Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sril Minggu dengan NIM 202212, program studi Teknik Informatika Universitas di Makassar. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Arduino Uno. Yang pertama, pengertian tentang Arduino. Arduino Uno adalah buat microcontroller basis Atmega 328 datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog 16 MHz, osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP, header, dan tombol reset. Dan ini adalah contoh gambar dari Arduino Uno. Dan ini bagian-bagian dari Arduino Uno, yang di sini ada pin SDA dan sebagainya. Oke, kemudian fungsi dari tiap bagian Arduino Uno pada gambar yang di atas. Yang pertama, USB berfungsi sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino. Fungsi yang kedua, media tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino. Yang ketiga, sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino R3 maupun sebaliknya. Yang kedua yaitu kristal oscillator. Fungsi kristal oscillator adalah sebagai jantung Arduino yang membuat dan mengirim detak ke microcontroller agar beroperasi setiap detaknya. Kemudian yang ketiga, voltage regulator, berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Yang keempat yaitu power jack, sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Yang kelima, pin reset, berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Caranya penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. Yang keenam, pin tegangan 3,3 volt, berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Dan yang ketujuh, pin tegangan 5 volt, berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Biasa juga sering disebut pin VCC. Pin ground atau GND berfungsi sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Kemudian kesembilan, pin penambah tegangan atau FIN, berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Yang ke-10, pin analog, berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor dan diubah ke nilai digital. Yang ke-11, main microcontroller, berfungsi sebagai otak yang mengatur pin-pin pada Arduino. Yang ke-12, tombol reset, komponen pendukung Arduino yang berfungsi untuk mengulang program dari awal dan dengan cara menekan tombol. Yang ke-13, pin ICSP atau In-Circuit Serial Programming, berfungsi untuk memprogram microcontroller sebagai Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. 14, lampu indikator power, berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. 15, lampu TX atau transmit, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. 16, lampu RX, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Yang ke-17, pin input output digital, berfungsi untuk membaca nilai logika 1 dan 0 atau mengendalikan komponen output lainnya seperti LED, relay, atau sejenisnya. Pin ini termasuk paling banyak yang digunakan saat membuat rangkaian. Untuk pin yang berlambang seperti ini pada gambar, artinya dapat digunakan untuk membangkitkan pulse width modulation yang berfungsi
yang fungsinya bisa mengatur tegangan output. Biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan kipas atau mengatur terangnya cahaya lampu. Yang ke-18, pin ARF atau analog reference. Fungsi pin Arduino Uno yang satu ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Yang ke-19, pin SDA, serial data, berfungsi untuk mengantar data dari modul I2C atau yang sejenisnya. Kemudian pin SCL atau serial clock, berfungsi untuk menghantarkan sinyal waktu atau clock dari modul I2C ke Arduino. Fungsi Arduino. Fungsi dari Arduino adalah memudahkan pengguna dari sisi hardware papannya memudahkan pengguna dalam membuat rangkaian tanpa harus menyolder. Kemudian sedangkan dari sisi software, Arduino mempermudah penggunaan dalam urusan perintah. Ini karena pada software Arduino IDE sudah disediakan library yang akan membantu penyederhanaan proses coding. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Arduino Uno ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu kelebihan dari Arduino. Dibandingkan jenis mikrokontroler lainnya, yaitu open source, murah, variatif, punya banyak library dan modul siap pakai serta dilengkapi tombol dan pin reset. Selain itu, kelebihan lain Arduino adalah memiliki bootloader sendiri, gampang dipelajari, banyak sumber belajar menggunakan port USB, serta softwarenya yang bisa dijalankan di lebih dari satu sistem operasi komputer. Kemudian kekurangan. Beberapa kekurangan Arduino saat ini yaitu kapasitas memori yang kecil, clock speed rendah, tidak dilengkapi modul WRAD secara built-in, kode hex lebih besar, sering terjadi kesalahan fuse bit, serta memori flash yang berkurang karena digunakan sebagai bootloader. Selain itu, kekurangan lain yang dimiliki Arduino yaitu kita harus memodifikasi program lama jika ingin menambah atau mengubah instruksi kemudian menguploadnya lagi. Oke, sekianlah hasil presentasi saya tentang Arduino Uno. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.